kaki Gunung Agung yang megah, Desa Sidemen bagaikan mutiara tersembunyi yang menyimpan kekayaan budaya tak ternilai. Desa yang terletak di Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali ini terkenal sebagai pusat industri songket dan endek, yaitu kain tenun tradisional yang indah dan penuh makna. Songket dan tenun bukan sekedar kain tradisional biasa, melainkan karya seni yang lahir dari tangan-tangan kreatif dan terampil para pengrajin Desa Sidemen. Di balik keindahan motifnya yang memukau, tersimpan makna dan filosofi mendalam yang mencerminkan kekayaan budaya dan warisan leluhur. Setiap motif songket memiliki kisah dan arti tersendiri, mulai dari kehidupan, alam, hingga kepercayaan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Proses pembuatannya yang rumit dan penuh dedikasi menunjukkan keahlian dan keterampilan tinggi para pengrajin. Hal tersebut menjadikannya sebagai warisan budaya yang tak ternilai harganya. Salah satu perusahaan yang menghasilkan songket dan endek yang ada di Desa Sidemen adalah Lokamadya. Sebagai perusahaan pengrajin, Lokamadya menggunakan alat tenun tradisional dalam proses pembuatan kainnya. Hal ini menghasilkan karya seni yang lebih bernilai dibandingkan dengan kain songket dan endek yang dibuat dengan bantuan alat elektronik modern. Lokamadya tidak hanya menghasilkan kain yang indah, tetapi juga menjaga tradisi dan warisan budaya tenun Indonesia. Untuk menghasilkan sebuah produk endek dan songket, pastinya melewati proses yang panjang dan membutuhkan keahlian dan ketelitian tingkat tinggi. Untuk mengetahui langkah-langkah serta proses pembuatan endek dan songket, khususnya yang ada pada Lokamadya, mari kita simak video-video berikut. Tahap pertama ialah proses pengadaan benang. Benang-benang yang dipakai oleh Lokamadya adalah benang-benang yang berasal dari supplier benang di Bali yang berlokasi di Jalan Nakula, Kabupaten Kelungkung. Terdapat berbagai macam jenis benang yang digunakan, dan berdasarkan informasi dari supplier benang tersebut, benang-benang ini diimpor dari Jepang, Cina, dan India. Masuk ke tahap kedua adalah proses pewarnaan benang. Untuk pewarnaan benang ini sendiri, terdapat beberapa proses yang harus dilakukan untuk menghasilkan benang sesuai dengan warna yang diinginkan. Pertama-tama, benang yang masih polos yang baru dibeli direbus di dalam air panas selama kurang lebih 5 menit yang bertujuan untuk melumaskan benang-benang tersebut. Proses kedua, benang-benang yang sudah direbus kemudian didiamkan untuk diangin-anginkan agar tidak panas. Proses ketiga, benang-benang yang sudah dingin kemudian direndam di dalam air biasa. Hal ini bertujuan agar benang dapat mengembang dan ketika masuk ke proses pewarnaan, warnanya bisa masuk dengan sempurna ke dalam serat-serat benang tersebut. Proses keempat, persiapan cairan pewarna pada benang. Untuk pewarnaan benang di sini menggunakan Wantex. Ada banyak jenis Wantex yang digunakan, di antaranya ada Wantex jenis basis, Procion, Napton, dan Nandrin.
Proses kelima masuk kepada proses pewarnaan benang. Setelah cairan warna sudah siap, maka benang-benang yang tadinya direndam diangkat dan dipindahkan ke dalam wadah yang sudah berisi cairan masing-masing warna. Proses pewarnaan ini dilakukan dengan cara dicelup selama kurang lebih 10 menit. Khusus untuk benang yang akan diberi warna hitam, pewarna hitamnya akan langsung dimasukkan di tahap awal, yaitu saat benang direbus. Dan untuk menghasilkan benang yang berwarna coklat, bahan yang digunakan adalah belerang. Proses selanjutnya adalah pengawetan warna. Setelah benang dicelup-celupkan ke dalam cairan pewarna, selanjutnya benang masuk ke tahap pengawetan warna. Pengawetan menggunakan obat Pixanol dengan cara obat tersebut dicampurkan ke dalam cairan berwarna sebelumnya, kemudian dicelupkan dan diperas. Proses pencelupan dan pemerasan ini dilakukan berulang-ulang selama kurang lebih 10 menit. Masuk pada proses terakhir pada pewarnaan benang adalah penjemuran benang. Pada proses penjemuran benang di sini terdiri dari 2 cara, yaitu penjemuran yang langsung di bawah matahari dan juga penjemuran yang tidak boleh terkena matahari langsung. Benang yang diberi warna menggunakan Wantex jenis basis tidak boleh dijemur langsung di bawah panas matahari, melainkan di dalam ruangan beratap. Sedangkan untuk benang yang menggunakan Wantex jenis lain seperti Procion, Napton, dan Nandrin boleh dijemur langsung di bawah sinar matahari. Selanjutnya kita masuk ke tahap ketiga, yaitu proses pembuatan motif pada benang. Untuk tahapan pembuatan motif pada benang ini dilakukan di tempat pembuatan motif benang yang berlokasi di Gianyar. Pada tahap ini terdapat beberapa proses yang harus dilalui. Yang pertama adalah proses penggulungan benang atau yang disebut dengan ngelos. Yang kedua adalah proses membentuk gulungan-gulungan benang sebelumnya menjadi kanvas kain untuk nantinya dilanjutkan dengan proses pembuatan motif. Proses ini disebut dengan mempen. Selanjutnya masuk ke proses pembuatan motif. Teknik pembuatan motif ini dilakukan dengan cara dicelup menggunakan tinta hitam. Untuk motif yang dibentuk disesuaikan dengan pesanan. Yang keempat masuk ke proses pengikatan. Pada proses ini, benang-benang yang motifnya telah terbentuk akan diikat untuk lebih memperjelas garis motif. Proses yang kelima adalah proses pencelupan. Benang-benang yang telah diikat sebelumnya sesuai motif-motif yang diinginkan akan dicelup-celupkan ke dalam warnanya masing-masing. Selanjutnya masuk ke tahap pengeringan benang. Benang-benang sebelumnya yang telah dimotifkan dan diwarnai akan dijemur hingga kering. Setelah benang-benang tersebut kering, ikatan talinya akan dilepas. Proses selanjutnya adalah memberikan warna pada garis motif yang tadinya terikat oleh tali. Hal ini untuk memperjelas garis-garis motif yang memudar saat pencelupan. Proses ini disebut dengan nyatri. Perlu diketahui, selain ada teknik celup ikat, ada teknik modern yang digunakan, yaitu teknik airbrush. Yang mana teknik ini menggunakan cat semprot dalam pembuatan motif dan pewarnaannya, sehingga prosesnya lebih cepat dibandingkan teknik celup ikat, dan serat warnanya pun lebih bervariasi. Masuklah ke tahap akhir, yaitu proses ginciran benang untuk menggulung benang-benang yang telah jadi agar lebih rapi.
Masuk pada tahap yang keempat, yaitu tahap pembuatan pola pada songket. Proses ini dilakukan di Desa Sidemen. Untuk proses pada tahap kali ini terkenal sulit dan rumit karena mengandalkan kemampuan berhitung untuk memisahkan setiap pola yang sesuai dengan motif pesanan pelanggan. Selanjutnya, masuk ke tahap terakhir, yaitu pembuatan kain songket dan endek. Pada tahap ini terjadi proses penenunan benang menjadi sebuah kain songket dan endek. Proses penenunan ini dilakukan secara tradisional menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBN. Untuk kain endek sendiri bisa diselesaikan dalam waktu setengah atau 1 hari, tetapi untuk satu kain songket membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan tergantung tingkat kesulitan motifnya dan pesanan pelanggan. Proses penenunan ini berlangsung di toko Lokamadya 2, Jalan Raya Sidemen, Desa Sidemen. Dan terkait dengan pemasaran dari produk kain endek dan songket yang sudah selesai diproduksi, Lokamadya memiliki kios yang berlokasi di Pasar Semarapura, Blok A, Jalan Semarapura, Kecamatan Kelungkung. Di sana, hasil kain endek dan songket yang sudah siap diperjualbelikan dipajang dengan rapi.